Kita awali informasi siang hari ini dari jajaran tim Jatanras Polres Jakarta Barat yang berhasil membekuk 2 pelaku perampokan mobil pelanggan di SPBU. Pelaku berhasil diringkus setelah polisi mengantongi rekaman CCTV. Target masuk pom bensin, persiapan ditabrak. Garap! Garap! Buka pintu! Buka pintu! Buka pintu! Inilah detik-detik penangkapan 2 pelaku perampokan mobil pelanggan di SPBU Selipi Palmerah, Jakarta Barat. Polisi yang telah membuntuti pelaku beraksi meringkus mereka di SPBU di kawasan Tendean, Jakarta Selatan. Tak bisa berkutik, para pelaku mengakui semua perbuatannya. Guna pemeriksaan, kedua pelaku diamankan ke Polres Metro Jakarta Barat. Masuk! Krimum Satreskrim Polres Metro Jakarta Barat pada malam hari telah mengamankan 2 orang yang diduga melakukan tindak pidana perampokan SPBU. Keberhasilan polisi meringkus pelaku tak lepas dari rekaman CCTV di lokasi perampokan. Para pelaku yang merampok sebuah mobil yang terparkir di SPBU Selipi Palmerah, Jakarta Barat terekam kamera CCTV. Berbekal rekaman CCTV dan olah TKP, polisi berhasil mengantongi identitas pelaku dan berhasil memburunya. Dari Jakarta, Miftah Gulgani, iNews melaporkan. Penangkapan pelaku perampokan mobil di eksit tol Leces, Probolinggo, Jawa Timur bagai di film action. Viral di media sosial, polisi juga mengeluarkan beberapa tembakan peringatan agar pelaku menyerah. Dalam rekaman video berdurasi 4 menit 39 detik ini, Kanit Reskrim Polsek Leces Probolinggo mengejar dan menutup pintu eksit tol untuk mengadang DPO perampokan mobil. Suara tembakan terdengar berulang kali. Tak mau buronannya kabur, polisi meminta petugas tol menutup pintu tol sementara. Aksi layaknya di film action ini terjadi saat Polsek Leces mendapat informasi dari Polres Pasuruan Kota sedang mengejar DPO perampokan mobil yang kabur ke arah Leces. Kanit Reskrim saya, Aibda Eko Aprianto, dimintai bantuan oleh Reskrim Polres Pasuruan Kota untuk membantu menghadang yang terduga pelaku pencurian kendaraan bermotor yang melarikan diri ke arah tol Probolinggo Timur. Pelaku yang ditangkap langsung dibawa ke Mapolres Pasuruan Kota untuk pemeriksaan lebih lanjut. Dari tangan pelaku, polisi menyita beberapa kunci letter T, magnet untuk membuka kunci, dan beberapa plat nomor kendaraan yang diduga fiktif. Dari Probolinggo, Jawa Timur, Hana Purwadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-31 ricuh. Aksi lempar kursi terjadi di tengah-tengah Kongres. Polisi memeriksa 6 orang yang diduga provokator. Aksi lempar kursi dilakukan anggota Kongres Himpunan Mahasiswa Islam ke-31. Pembahasan yang alat diduga menjadi penyebab aksi lempar kursi yang terjadi dalam gedung Islamic Center Surabaya dini hari tadi. Sepenuhnya untuk melarang kita untuk masuk, ya kan, Bang? Bang, punya kami, Bang. Selain kami. Di luar gedung, sejumlah anggota Kongres HMI menghalangi polisi yang akan mengamankan suasana. Padahal pengamanan dari kepolisian merupakan permintaan dari panitia dan Pemprov Jawa Timur yang menjadi pemilik gedung. Akibat aksi ini sejumlah kursi rusak dan beberapa kaca gedung pecah. 6 peserta yang diduga memprovokasi pun ditangkap untuk diperiksa. Kami melihat sebagian sampai sekarang masih berjalan. Ada miskomunikasi di antara mereka, kemudian ada yang membanting kursi. Ini atas permintaan panitia kami amankan 6 orang dan sekarang masih dalam pemeriksaan. Selain 6 anggota yang ditangkap, polisi juga berkoordinasi dengan pihak terkait mengenai keterlibatan anggota yang ikut kongres namun tidak diundang. Kongres HMI akhirnya dilanjutkan dengan pembacaan laporan pertanggungjawaban. Kongres digelar sejak 17 sampai 22 Maret, namun panitia penyelenggara meminta tambahan waktu hingga hari ini. Dari Surabaya, Jawa Timur, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan.
Pemirsa, para pemilik kios di Semarang, Jawa Tengah menangis histeris saat tokonya dibongkar. Pemilik kios protes karena belum ada titik temu soal ganti rugi dan relokasi. Wanita pemilik kios PKL Kali S di Kelurahan Sawah Besar, Semarang menangis histeris saat petugas merobohkan kiosnya pada Selasa siang. Sejumlah petugas Satpol PP bahkan harus membopong wanita ini karena terus menangis dan pingsan. Petugas Satpol PP mengerahkan 2 alat berat untuk membongkar kios. Namun pedagang memprotes pembongkaran karena belum ada titik temu mengenai ganti rugi. Petugas membongkar sebanyak 105 kios PKL di Jalan Sawah Besar karena didirikan di bantaran sungai. Sudah 3 kali, cuman belum ketemu titiknya. Tahu-tahu ini kok tidak ada pemberitahuan, bongkar semua. Namun pihak Satpol PP Semarang mengaku sudah ada kesepakatan tentang pembongkaran kios. Jadi sudah dimediasi oleh Lurah, Camat, teguran 1, 2, 3. Jadi Dinas Perdagangan juga sudah memberikan tempat di Penggeron. Sudah kami cek di sana, memang tempatnya sudah dibagi peta-peta. Lebar 4, belakang 2, terus untuk Pondoboro. Jadi saya minta ini untuk kepentingan masyarakat umum. Pemerintah Kota Semarang berencana menormalisasi sungai sebagai bagian program nasional Balai Besar Wilayah Sungai dari Kementerian PUPR. Dari Semarang, Jawa Tengah, Doni Narendra, iNews melaporkan. 3 orang tewas setelah mobil yang mereka tumpangi menabrak pagar Balai Desa Kecamatan Tulangan, Sidoarjo dengan kecepatan tinggi. Para penumpang diduga mabuk minuman keras. Detik-detik sebuah mobil menabrak pagar Balai Desa Kecamatan Tulangan, Sidoarjo, Jawa Timur ini terekam kamera pengawas. Mobil ditumpangi 6 pemuda yang selesai berpesta minuman keras. Akibatnya, 3 penumpang tewas, sementara pengemudinya mengalami luka serius. Peristiwa kecelakaan ini masih dalam penyelidikan petugas Polres Sidoarjo. Sementara pengemudi beserta 2 korban lainnya masih dalam perawatan di Rumah Sakit Siti Fatimah Tulangan, Sidoarjo. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Yoyo Agusta, iNews melaporkan. Bus Sinar Mandiri jurusan Semarang-Surabaya tercebur ke dalam parit dan terbakar. Api akhirnya bisa dipadamkan setelah 1 unit pemadam kebakaran didatangkan ke lokasi kejadian. Ini kecelakaan, Mas, bisa. Dari video amatir terlihat bus Sinar Mandiri dari arah Semarang menuju Surabaya ini terbakar hebat setelah tercebur parit. Peristiwa terjadi di jalur Poros Pantura, tepatnya di depan Rumah Sakit Muhammadiyah Bapat, Lamongan, Jawa Timur. Peristiwa naas bermula saat bus Sinar Mandiri yang dikemudikan Asrul Sani, warga Tuban ini, menabrak bagian belakang truk tronton dari arah yang sama. Usai bertabrakan, bus kemudian ditarik ke tepi dengan truk diesel agar tidak mengganggu arus lalu lintas. Namun saat ditarik, gigi transmisi mesin masih masuk dan bus pun kemudian melaju sendiri masuk ke dalam parit hingga terbakar. Ketika ditarik ini, kendaraan ini dengan sendirinya mesin hidup karena kondisi persneling masuk. Sehingga kendaraan ini tanpa kendali, tanpa adanya supir, ini melaju kemudian masuk ke parit. Kobaran api yang melahap interior bus bisa dipadamkan setelah 1 unit mobil pemadam kebakaran didatangkan. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Pemirsa, jembatan sepanjang 100 meter di Kecamatan Ulu Musi, Kabupaten Empat Lawang, Sumatera Selatan ambruk. Diduga tiang penyangga jembatan tak kuat menahan derasnya arus sungai. Derasnya aliran Sungai Musi yang terletak di Desa Padang Tepong, Kecamatan Ulu Musi, Empat Lawang mengakibatkan jembatan yang tengah dikerjakan Direktorat Bina Marga Wilayah Sumatera Selatan ambruk. Pada saat kejadian, hujan deras mengguyur Kabupaten Empat Lawang, sehingga menyebabkan debit air Sungai Musi meluap dan membawa sejumlah material kayu. Jembatan ini dibangun sepanjang 100 meter dengan lebar 12 meter.
pada saat kejadian itu airnya banjir kan deras. Nah, kita jam 4 fajar, ini kan ada mobil burung besar, beruntung. Nah, kami sekejap sedang tidur, kami turun ke jembatan di sekitar jam 4 fajar. Akibat ambruknya jembatan, aliran listrik warga di Kecamatan Paiker terganggu setelah jaringan kabel di lokasi terputus. Proyek pembangunan jembatan ini sedianya akan selesai pada pertengahan tahun 2021 dengan memakan biaya sebesar 27 miliar lebih. Dari Empat Lawang, Sumatera Selatan, Amri Wijaya, iNews melaporkan. Kita beralih ke informasi lainnya, polisi menangkap pelaku pembunuhan 2 ibu rumah tangga di Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pelaku yang merupakan suami salah satu korban mengaku membunuh keduanya karena sakit hati. Polisi akhirnya menangkap pelaku pembunuhan terhadap 2 ibu rumah tangga, Sunarsi dan Jamiah, di Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Pelaku ditangkap di daerah Mandumai, Kapuas, Hatakan kabur. Dari hasil penyelidikan, pelaku yang merupakan suami korban bernama Jamiah membunuh lantaran sakit hati. Pelaku mengaku sering dilecehkan dan diusir korban Sunarsi. Motif yang ada yaitu yang bersangkutan pelaku merasa terhina karena seringkali dilecehkan, kemudian diusir oleh kakak dari istrinya, korban tersebut. Sakit hati gitu. Sakit hati. Pembunuhan terjadi pada Minggu dini hari lalu. Pelaku memukul kepala Sunarsi saat tidur. Jamiah yang mengetahui kejadian tersebut juga tak luput dari sasaran pelaku. Pelaku kini mendekam di Polres Pulang Pisau dan terancam hukuman lebih dari 15 tahun penjara. Dari Pulang Pisau, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan. Pemirsa, pemerintah Kecamatan Nguling, Kabupaten Pasuruan, Jawa Timur melaporkan dugaan perselingkuhan Ibu Kades Wotgalih ke pemerintah Kabupaten Pasuruan. Namun pihaknya belum bisa memberikan sanksi kepada pasangan selingkuh tersebut karena masih dalam proses hukum di Mapolresta setempat. Kasus dugaan perselingkuhan Ibu Kades Wotgalih dengan perangkat desanya berbuntut panjang. Pihak Kecamatan Nguling melaporkan perkaranya ke pemerintah Kabupaten Pasuruan. Laporan diantaranya berisi kronologi kejadian dugaan tindakan asusila yang dilakukan Ibu Kades Wotgalih dengan perangkat desanya. Bu Kades sama Pak Salam ini kan masih diproses di mana di Polres. Jadi Pak Camat belum bisa buat apa-apa. Saya nunggu hasilnya bagaimana. Kalau sudah jurus, tapi laporan saya terkait kejadian ini sudah masuk, sudah saya laporan ke Pak Bupati, tembusannya ke Selim Storat, terus yang kedua ke mana? Ke DPRD. Sebelumnya, perangkat desa yang dipergoki warga bersama Ibu Kades dalam satu kamar diamankan ke Mapolresta Pasuruan. Pelaku luka-luka karena dihajar warga. Meski demikian, pelaku membantah berselingkuh dengan Ibu Kades Wotgalih. Dari Pasuruan, Jawa Timur, Jaka Samudra, iNews melaporkan. Polsek Kebonjeruk menangkap 5 pencuri spesialis rumah mewah kosong. Polisi juga menyita barang bukti sebuah mobil bak terbuka berisi kayu. Unit Reskrim Polsek Kebonjeruk menangkap 5 pencuri material bangunan rumah mewah kosong di kawasan Kedoya, Kebonjeruk, Jakarta Barat. Polisi juga menyita sebuah mobil bak terbuka yang digunakan untuk mengangkut puluhan potong kayu kusen. Saat ini petugas masih mendalami peran kelima orang yang ditangkap serta modus para pelaku. Termasuk apakah ada proses penyewaan rumah dalam kasus ini. Mengingat satu pelaku berinisial A yang diduga sebagai dalang masih buron. Ahli waris ada 3, 2 perempuan, 1 laki-laki, 3-tiganya sudah kita ambil keterangannya, tidak mengenal dan tidak pernah memberikan kuasa kepada A ataupun kepada orang lain. Itu menurut keterangan ahli waris? Menurut keterangan ahli waris. Tapi dalam hal ini polisi masih akan melakukan pendalaman lagi atau seperti apa, Pak? Iya, nanti setelah A ini tertangkap, ya mungkin lebih jelas. Sementara itu, pemirsa, buronan asing asal Rusia dideportasi dari Bandara Ing Ngurah Rai, Bali. Buron Rusia sudah dimasukkan dalam daftar Red Notice Interpol sejak tahun 2015 atas kasus penyelundupan narkoba.
Buronan Interpol asal Rusia Andrei Kovalenko alias Andrew Ayer akhirnya dideportasi dari Bali. Ia menjadi buron setelah dimasukkan dalam daftar Red Notice Interpol sejak tahun 2015 karena keterlibatan kasus narkotika dalam bentuk hasis seberat 146 kg di Rusia pada tahun 2011. Kepolisian Rusia pun bekerja sama dengan Indonesia untuk memulangkan Andrei Kovalenko. Setelah memenuhi persyaratan administrasi, Andrei dipulangkan dengan jalur penerbangan Bali-Jakarta-Singapura, Rusia. Serah terima dengan kepolisian Rusia akan dilakukan di Jakarta. Tentunya sudah juga berkoordinasi dengan baik untuk bisa membantu mencari subjek Interpol Red Notice. Jadi yang bersangkutan itu diduga melakukan kegiatan narkotika dalam bentuk hasis di Rusia dengan tempusnya di St. Petersburg, Rusia di tahun 2011. Kemudian Rusia saat akan dipindahkan ke rumah detensi imigrasi Denpasar pada tanggal 11 Februari 2021 lalu, yang bersangkutan melarikan diri dengan bantuan teman perempuannya, Ekaterina Tupkina. Setelah melarikan diri selama 13 hari, tim Polda Bali dan tim imigrasi Ngurah Rai akhirnya berhasil menangkap keduanya di wilayah Canggu, Kuta Utara pada tanggal 24 Februari 2021 pukul 1.30 waktu Indonesia Tengah. Dari Badung, Bali, Bagus Alit Ainus melaporkan.